Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Bertemu kembali pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini sesuai dengan momen kita saat ini, yaitu di awal tahun, saya akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita. Seringkali kita sudah mendengarkan tentang pentingnya waktu, gitu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, umur kita adalah untuk bisa membangun istana surga kita dan juga untuk menghancurkan rumah kita di neraka. Dan waktu itu yang Allah berikan kepada kita sudah sangat cukup, tapi ada orang yang memanfaatkan waktu itu dan ada orang yang sayangnya tidak bisa memanfaatkannya, sehingga ketika dia meninggal dunia belum selesai misi hidup di dunianya. Itu sangat penting, tetapi ada hal yang tidak kalah penting ingin kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu pergantian waktu ini menunjukkan kepada kita betapa panjangnya durasi hidup kita kalau dilihat dari banyaknya rintangan. Kalau durasi waktu kita dilihat dari kesempatan kita beramal ibadah, itu adalah waktu yang sangat pendek. Tetapi kalau dilihat dari banyaknya rintangan, hambatan, godaan dalam hidup kita, itu waktu yang sangat panjang. Tidak jarang orang yang gagal dalam ujian yang panjang itu. Kalaupun kita belajar di sekolah, gitu ya, kita belajarnya itu waktu yang panjang, ujiannya hanya sebentar saja, paling 1 pekan saja untuk ujian tengah semester, untuk ujian akhir semester. Ujian itu tidak lama-lama. Tetapi dalam kehidupan ini, kehidupan dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat panjang. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan, gitu ya, membutuhkan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat 1 derajat lebih baik daripada mukmin yang lemah, gitu ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik tidak ada yang meragukan pentingnya, gitu ya. Kesehatan tidak ada yang meragukan kepentingnya. Tetapi apa gunanya kekuatan fisik dan kesehatan kalau mental kita lemah, mental kita rapuh? Maka kita tidak akan bisa berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa berjuang untuk mendapatkan meraih cita-cita kita. Oleh karena itu kekuatan mental inilah yang harus kita ambil bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Tidaklah dikatakan orang yang kuat orang yang berbadan besar, yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia dipancing marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan 5 sumber kekuatan seorang mukmin. Ini sangat penting, apalagi kita di awal tahun, kita mulai kembali perjalanan hidup kita, perjalanan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bahas bersama sumber-sumber kekuatan itu dan kita menggali bekal sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan yang sangat utama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti beriman kepada Zat yang maha besar, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha berkehendak.
Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah hendaknya dia pun akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kehendak yang kuat, mendapatkan kemampuan untuk meraih apa yang dicita-citakan melalui perjalanan hidup dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 49, "Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim." Dan barang siapa saja yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengandalkan kekuasaan Allah, kehendak Allah, maka sejatinya dia mengandalkan Allah yang maha tidak bisa dikalahkan kehendaknya oleh siapapun. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendaknya. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan tawakal kita kepada Allah, meningkatkan pengetahuan dan keyakinan kita kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat jauh kita dari keimanan yang sempurna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Walau araftumullaha haqqa ma'rifatihi lazalatil jibalu bidu'aikum." Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tentulah gunung-gunung itu akan hilang, akan lenyap dengan doa-doa kalian. Sungguh luar biasa keimanan kepada Allah, luar biasa berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Bahkan gunung-gunung yang tinggi menjulang bisa sirna, bisa lenyap, bisa runtuh. Itu seandainya iman kita sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diksinya mengatakan seandainya, maka tidak akan terjadi. Tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan seutuh-utuhnya, selengkap-lengkapnya. Kecuali nanti ketika kita semuanya sudah berada di surga, segala sesuatu sudah terlihat hakikatnya, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sumber kekuatan yang sangat besar. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sendirian. Ketika ada sahabat, jumlah sahabat sangat sedikit. Sementara banyak sekali orang-orang yang berkeinginan merintangi dakwah beliau, bersatu padu untuk mencelakai beliau. Setelah ada orang mengabarkan tentang konspirasi orang-orang musyrikin mencelakai beliau, apa yang terjadi pada keimanan beliau? Beliau bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan melindungi aku dari bahaya yang mereka perbuat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.